Ibu-ibu ini hebat, itu kalah sama ibu-ibu ini Pak, pengaruh baju. Baju yang banyakan, baju tabligh akbar beda warna, zikir akbar lain warna, wirid akbar lain lagi warna, belum lagi zikir akbar beda warna, belum lagi dia main nasyid beda warna. Ada berapa? 5 setel, 1 setel, 1 juta kali 5 juta. Kalian yang pakai baju baru, orang yang setengah mati membayar Surabaya. Maka muka orang ini tertekan. Mereka senang orang ini jauh-jauh dari ibu. Kenapa? Depresi. Ya Pak ya, Ustaz ngaku tahu, memang begitulah. Itulah nasib kita Pak. Tidak kau juga, aku pun begitu. Asal dibuka lemari itu semua baju binian. Baju Ustaz yang mana? Bawah-bawah. Kadang awak berceramah, awak pakai jubah, cepat-cepat awak rap, begitu berkaca baru sadar kena aku banyak bunga, rupa bergamis mini. Jelas suara saya Bu? Suara saya jelas Pak? Kalau katanya sukue kalam di atas panci, melihat MC pakai baju hitam dari jauh macam kuaci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah tinggi si burung malam, lebihlah tinggi si burung elang. Siapa tadi tak jawab salam, kudoakan lakinya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala ta'ala min suratil ukhra, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala an-nabi al-maslahatul 'ammah muqaddimun 'ala al-maslahatul khassah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu 'ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Ibu? Masya Allah, ramai ibu-ibu yang hadir malam ini. Habis kardus tu berkuyak untuk kipas. Luar biasa, sampai ke belakang ibu-ibu tu semua. Menandakan ibu-ibu di ujung batu ini adalah wanita-wanita salihah. Para ibunda-ibunda salihah. Para istri-istri yang berbakti sama suami. Yang berlaki, yang tak berlaki, yang jatuh diam aja. Ini amin ya, pula paling kencang itu. Saya malam tadi baru sampai dari Jambi Bapak Ibu. Balik aku dulu mendarat di Kuala Namu, sempatkan balik ke Batubara. Subuh jam 4 aku sudah balik ke Kuala Namu.
Jam 7 terbang dari Kuala Namu, mendarat setengah 9 di Pekanbaru. 4 jam kemari, asar sampai kemari. Capek Ustaz, capek. Maksud aku malam ini nak menghilangkan capek berceramah di ujung batu. Tapi nampaknya aku makin capek. Kenapa Ustaz? Yang tua-tua ini buat capek dulu di depan. Kalau yang tua-tua ini di belakang apa? Awak kemari nak menghilangkan capek, makin tambah capek. Pas depan aku, manis pula senyum nenek itu. Ustaz mengejek, tidak. Nenek ini duduk di depan sengaja diletakkan Allah di sini. Supaya apa? Mengingatkan kau Cai, hari ini masih muda, kulitmu masih kencang, hari ini kau masih gagah. Tapi ingat Cai, suatu saat kau akan seperti nenek itu. Nenek kan dulu baru lahir enggak langsung begini bentuknya kan? Kencang dulu kan? Iya. Artinya yang muda-muda ini jangan kita sombong. Selagi masih muda, kuatkan kaki kita, istiqomahkan hati kita. Untuk apa Ustaz? Beribadah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu semua bakal tua, yang muda-muda bakal tua. Apa dulu menikah sama ibu tuh, cantik ibu tuh. Makin bertambah usia ibu tuh, tua, jelek ibu tuh. Dulu cantik, sekarang jelek, betul? Maka Pak, nanti kalau cari bini, kalau bisa jangan yang cantik, kalau bisa langsung cari yang jelek. Jadi dia awet sampai tua jelek. Jadi awet. Mudah-mudahan semua sehat, amin. Sehat Pak? Sehat Pak? Semangat bapak-bapak ini hadir, masya Allah. Berpisah hari ini, bapak di sini, ibu di sini. Aku tahu perasaanmu, kau pasti senang jauh dari binikmu kan? Kenapa? Karena di situ kau bebas. Masya Allah ya. Mudah-mudahan bapak-bapak di sini semua sehat, ibu-ibu semua sehat, amin. Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama, asatis wasatiyah, para abuya, para mu'alim mu'alimah, para masaikh yang hadir pada malam hari ini. Salam takjim, salam hormat, salam mulia buat buya-buya, para kiai, mu'alim, masaikh semua. Saya mohon izin, mohon maaf malam ini membelakangi. Izin ya, malam ini jatahku dulu. Karena Buya kan udah sering kan, malam ini aku, insya Allah amplop tetap bagi 2. Para Buya amplopnya aku pula isinya kan, gitu. Sehat-sehat, muliakan para ulama. Kenapa muliakan para ulama Ustaz? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi Bapak Ibu. Kalau kita memuliakan ulama, maka kita memuliakan Rasulullah SAW. Muliakan ulama, karena dengan memuliakan ulama itulah menjadi asbab Allah turunkan keberkahan untuk negeri kita. Dengan memuliakan ulama itu menjadi asbab Allah turunkan keberkahan untuk ujung batu. Amin. Dengan memuliakan ulama itu menjadi asbab Allah turunkan keberkahan untuk rokan hulu. Amin. Tidak muliakan ulama. Jangan kau pakai, kau dekati ustaz ulama ketika kau mau calon bupati. Aku bukan cakap sama Bang Indra Gunawan, aku cakap bupati sana nih. Bupati sana sama bupati sini satu grup, jadi sambung aja orang. Ya, tapi abang anda kita tidak Ustaz. Dari sebelum aku terjun ke politik, aku sudah dekat sama ulama. Masjid Suhada ku bangun, rumah-rumah Ustaz ku bangun, TPQ, MDA ku bangun. Ini semua ku gratiskan yang tinggal di sini. Mudah-mudahan ini menjadi jalan beliau untuk menjadi orang yang bermanfaat di rokan hulu. Amin. Muliakan ulama, muliakan guru-guru ngaji. Tengok yang baca Quran tadi, ya Allah, senduh suara, sedap suara itu.
Nih guru ngaji muliakan. Tanpa guru ngaji anak-anak kita bakal jauh dengan Al-Quran. Betul? Tanpa guru ngaji anak-anak kita akan buta dengan Al-Quran, Pak. Betul? Tanpa guru ngaji anak-anak kita takkan pernah mengenal Al-Quran. Betul? Maka muliakan guru ngaji. Berapa ibu kasih, bapak kasih sebulan guru ngaji itu? Jawab Bu, berapa? Berapa? Berapa Pak? Hah? Gratis? Gratis? Dia yang mengajar anak awak Al-Quran tiap hari, tak ada berhenti, gratis. Tiap bulan mengajari anak awak gratis. Aku lagi awak yang cuma 1 jam, agak ngeri aku nih. Kalau sebulan aja gratis, sama lagi cuma 1 jam. Artinya apa Ustaz? Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyah wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Demikian kami menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab supaya kami jadikan Quran itu penampar peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh guru ngaji yang mengajarkan anak kita pedoman hidup dunia dan akhirat. Muliakan mereka Bapak. Muliakan, jangan kita pelit-pelit sama orang itu. Muliakan mereka, insya Allah itu menjadi asbab Allah turunkan keberkahan buat kita semua. Amin. Yang terhormat Sahibul Bait Bapak Indra Gunawan, dalam kurung Ujang Lurah, tutup kurung. Bukan gitu kan? Nah, Indra Gunawan panggil Ujang, lain aja, jauh aja model. Ya. Inilah orang sekarang, elok kasih nama tapi macam-macam panggil, ya kan? Nah, kalau saya elok, saya lagi tak apa-apa. Saya jangan dipeleset-pelesetkan orang yang aneh. Beliau mengundang saya melalui calon wakilnya nanti Bang Safrudin Poti. Katanya orang ini, insya Allah untuk Rokan Hulu. Ustaz kampanye, aku berdoa. Rupanya berdoa dilarang, suka pula, tapi yang berdoa kok. Kan gitu. Beliau menelpon, Ustaz bisa, aku bilang. Padahal kalau dipikir-pikir, maaf Bapak Ibu, ini tanggal 2 Mei. Kalau dipikir-pikir, kalau tak karena aku cinta sama Ujung Batu ini, malam ini aku tak kemana. Malam ini seharusnya maaf, saya di Pontianak Bang. Tapi malam ini aku lebih pilih Ujung Batu. Kenapa Ustaz tetap pilih Ujung Batu, tak berangkat ke Pontianak? Karena di Pontianak itu minggu muka, bukan malam ini. Mudah-mudahan Bang Indra Gunawan selaku Wakil Bupati Rokan Hulu beserta Ibu sehat-sehat, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi langkah kaki beliau. Amin. Terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Abang Anda Haji Safrudin Poti, insya Allah sehat-sehat Abang Anda. 3 malam aku sahur sama dia. Kenapa Ustaz 3 malam sama dia? Tak ada tempatku berteduh, maka aku numpang sama dia. 3 malam aku sahur di rumah dia. Balik sama aku di Riau nih, ku telepon, Abah di mana rumah? Oh, aku duduk ke sana, boleh. Datang kau Dinda, datang aku ke sana. 3 malam asli, itu aja lauknya, bebek goreng. Malam ini pun dikasih Pak Wabu bebek goreng dua. Tapi mantap ya. Kita doakan hajat, niat saudara kita, abang anda kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terhormat Pak Camat, insyaallah. Yang tadi nyanyi lagu Wali asli sumbang suara kamu. Kok tak sumbang, nada tinggi dirondahkan semuanya. Si Udin datang, awak suruh ngikut, cuman orang ngikut. Orang yang tahu nada suara dia sendiri. Sehat-sehat Pak Camat ya, Masya Allah. Camat termuda baru 4 bulan jadi camat. Berapa masuk semalam untuk jadi camat? Dan
terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, Pak Kapolsek, Pak Dandim, yang hadir semua yang nggak bisa aku sebutkan satu persatu, para satis di belakang, mudah-mudahan kehadiran kita semua ini menjadi awal silaturahim di antara kita. Amin. Ayo kita ngaji. Aku udah lama-lama. Sampai jam berapa kita nih? Jam berapa? Sampai jam berapa? Tidak sepakat aja. Sampai jam berapa? Iya sampai selesai. Sekarang pun bisa selesaikan ini. Malam ini kita ramai datang di sini, penuh lapangan ini, berbondong-bondong kita datang kemari, Bapak Ibu. Bukan karena maaf yang datang malam ini Ucai, betul? Bukan karena yang ceramah malam ini Ucai, betul? Betul itu? Tidak, kalau betul biar kututup ini. Bukan karena kau yang datang Cai, bukan karena kau yang ceramah Cai, tapi kami hadir di sini karena kami cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak cinta sama Nabi, tidak akan kita datang kemari malam ini. Elok kita di rumah, ontok di rumah, nunggu di rumah, apa Ustaz? Nobar. Tapi malam ini kita nobar dan nobar syariah dengan ceramah, baru kita nonton bareng. Mudah-mudahan menanglah Indonesia malam ini ya. Iya, malam curang kan wasit kita. Nanti kita nobar selesai ceramah, asal damai kasih kode, biar tutup. Aku tidak nonton juga kan. Tapi karena kita cinta sama Nabi, maka kita hadir di sini. Maka wajar sosok Rasulullah itu adalah sosok yang patut kita jadikan teladan dan pedoman dalam hidup kita, Bapak Ibu. Rasul itu sosok yang wajib kita cinta. Rasul itu sosok yang pantas kita kagumi. Kenapa? Sempurna dia, Pak. Dia pemimpin, dia panglima perang, dia seorang suami, dia seorang ayah, dia seorang sahabat, dia seorang mertua, dia menantu, dia masuk di semua kalangan. Kenapa? Teladan sama dia. Ini Nabi teladan dia. Perawakannya ganteng, seganteng-gantengnya Yusuf yang kita kenal, jauh lebih ganteng Muhammad lagi. Ya sekarang saya tanya, Nabi yang paling ganteng itu siapa? Siapa? Yusuf. Yusuf Nabi yang paling buat aja nggak apa-apa sambil nengok ke muka pun nggak apa-apa. Kok kayaknya malas sekali mengakui ya. Nabi yang paling ganteng Yusuf, Pak. Yusuf itu Nabi yang paling ganteng. Maaf, seganteng-gantengnya Yusuf jauh lebih ganteng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganteng. Yusuf saja digila-gilai dia sama Zulaikha. Zulaikha itu orang kaya, mau berserak tanah dari Nohul. Berserak, Pak, banyak harta dia. Yusuf itu muda dia, pembantu dia. Hati-hati lah orang kaya. Jangan sampai bini kau jatuh cinta sama pembantu kau, agak ngeri itu, Pak. Apalagi pembantu awak lebih ganteng daripada awak. Zulaikha itu jatuh cinta, terpikat dia sama Yusuf. Diajaknya Yusuf tuh, maaf, tak ada orang dinampak Zulaikha tuh. Diajaknya Yusuf, ayolah Yusuf. Enggak, kan nggak ada orang, Allah ada. Ayolah Yusuf, kau ajak aja. Enggak, Yusuf alaihi salam. Tapi kalau Yusuf orang rohul, pasti tak mau. Yusuf alaihi salam dia tahu walaupun tak ada manusia, tapi ada Allah yang menengok. Enggak, tapi memaksa Zulaikha dipariknya jubah Yusuf itu. Oh ya. Jadi ceritaan oma-oma, karena ketahuan Bapak Ibu. Emak-emak ujung batu ni lah, pantang ada yang kira muncul lancip terus. Padahal kalau nengok ibu-ibu ni Pak, tahu balnya benernya kan?
Dan tobat begitu kan berat seharusnya kan. Tapi kalau udah menceritakan orang, iri kan aja gue tengok. Oh gak apa, konal ko siya tiki, konal kali aku. Kenapa siya tiki rupanya selama ini emas dia itu mentasi. Dari mana kau tahu? Ini pernah aku nampak dia beli emas di serba 35.000 jumlah. Iya, kamu datang siya tiki datang itu. Semakin mendekat, semakin lembut suara ibu itu bercakap. Maka perempuan nih semakin panas gosipnya, semakin pelan suara dia. Nah, emak-emak nanti masuk neraka duluan dia. Kenapa? Dalam kitab Tarbiyah Islamiyah dikatakan Nabi yang menyebabkan betina itu lebih banyak di neraka dua. Apa dia? Satu, dia tak mampu jaga lisan dia. Tak mampu dia jaga mulutnya. Kenapa? Pantang ketengok pasti dia ceritakan. Usahakan orang lain Bapak Ibu. Awak datang saja diceritakannya. Mana usah itu. Asal tengok muka awak, tengok foto awak. Dibandingkan yang foto putih aslinya gelap aja. Aku diam aja, cuman kan aku siap kurangnya tanda gue dah. Iya. Kenapa rupanya kalau hitam? Hitam sekorek api. Biar hitam. Yang penting udah masuk TV. Nah itu ya. Pak Samad udah pernah masuk TV Pak? Hah? Belum. InsyaAllah kita doakan Pak Samad masuk TV. Amin. Sama-sama di Indosiar Pak. Tapi beda acara. Kalau saya acara dakwah, dia acara patroli. Nauzubillahi min dzalik. Nah ya. Jadi begitu Julaiha ketangkap sama Yusuf, diceritakan orang kampung. Ibu kali Julaiha itu ya. Kenapa? Mau dia sama budaknya, mau dia sama Yusuf tuh. Padahal Yusuf tuh orang miskin, Yusuf tuh budak dia. Kenapa lah Julaiha itu mau? Dengar ke telinga Julaiha. Julaiha tak banyak dia bercakap. Apa kata Julaiha itu? Kalian jangan banyak bercakap. Esok pagi kalian datang ke rumah aku, rewang kalian. Masak-masak. Apa bahasa rohun nih kalau masak-masak? Rewang kan? Tahu rewang? Masak-masak. Besok kalian rewang. Ada acara apa? Nah masak-masak. Kenapa masak-masak? China datang. Yo. Pagi-pagi buka, Julaiha pergi ke pajak Jumbatu. Bolehnya kentang, tomat, cabai, bawang, balik naik becak. Udah nunggu omak-omak udah batu. Dikasihnya cabai, kasihnya bawang, kasihnya kentang, tomat. Apa kata Julaiha? Jangan kalian iris, jangan kalian potong sebelum aba-aba dan komando dari aku. Oke. Ada kalian bawa pisau? Tak ada. Banyak. Beri dulu pisau. Kasih pisau satu-satu. Ya, ini untuk kalian, kata Julaiha. Kenapa untuk kami? Kenapa nggak pinjam aja? Nggak usah. Kalaupun ku pinjami, tetapnya tak pulang pisau tu. Kalau ku ikhlaskan aja, kata dia. Oke. Tak lama masuk Yusuf. Begitu Yusuf tu masuk, potong, kata Julaiha. Mulai memotong emak-emak. Habis tangan emak-emak tu Pak. Kenapa? Saking kan gantengnya Yusuf, tak sadar mereka sendiri potong tangan mereka. Maka itulah yang kutakutkan di Batu Barat. Aku kalau ada mama kumpul rewang, tak berani yang berewak. Iya Pak, tak berani yang Pak. Takut itu kepotong. Maka seganteng-gantengnya Yusuf jauh lebih ganteng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hebatnya Rasulullah. Maka wajar dia sosok yang wajib kita jadikan teladan. Kita cinta sama dia. Maka tak ada satupun makhluk di muka bumi Allah ini yang cemburu ketika pasangannya jatuh cinta sama Muhammad. Betul? Bapak cinta sama Muhammad, ibu ini takkan dia cemburu. Oma, iya Pak.
Cinta kali aku sama Muhammad cuma. Iya bang. Aku pun juga cinta kali aku sama Muhammad. Lakimu pun takkan cemburu. Kecuali aku. Kalau aku tanya dulu, Muhammad yang mana orang bilang? Agak bahaya Pak. Kalau Muhammad SAW tak apa-apa. Takut awak Muhammad Poti pula. Ini masalah. Ya. Maka kita hati-hati. Rasul itu teladan dalam hidup kita. Maka jangan jadikan hati kita untuk cinta kepada makhluk Allah kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Letakkan cinta kita kepada Allah dan Rasul itu di hati Bapak Ibu. Karena dengan cintanya kita kepada Rasulullah, syafaat itulah yang akan mengalir sama kita. Amin. Amin. Maka malam ini Rasulullah itu dia banggakan kita di hadapan Allah. Rasul malam ini mengeluh-elukan, memuji-muji kita di hadapan Allah. Apa kata Rasulullah? Duhai Allah, duhai Tuhan kami, perhatikan, lihat, pandang umatku ya Allah. Tengok umatku. Umat yang mana wahai kekasihku Muhammad? Itu umatku orang ujung batu. Mana? Itu mereka sedang berkumpul di halaman Masjid Pendopo Syuhada ya Allah. Mereka hari ini sedang kumpul dalam majelis ilmu ya Allah. Pandang mereka ya Allah. Maka malam ini Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Amin. InsyaAllah yang duduk di depan ini, yang duduk di atas ini, Allah berikan naungan dengan para malaikat-malaikatnya. Amin. Yang duduk di sini InsyaAllah Allah naungi dengan ampunan-ampunan dari doa para malaikat-malaikatnya. Amin. Ustaz, kami di bawah pohon, tak dapat tempat Ustaz. Kemana nasib kami? Itu aku yang tak tahu. Nanti pandai lah bercakap sama malaikat. Insya Allah kita semua ini dapat doa dari malaikat. Apa doa malaikat? Ya Allah, ampunkan dosa orang-orang yang malam ini hadir dalam pengajian majelis taklim ini, Allah. Amin. Yang jawab amin itu yang banyak dosa. Yang diam aja Ustaz, itu lebih parah lagi dosanya. Maka tak ada di antara kita ini yang rugi untuk hadir di sini. Insya Allah. Ayo ngaji. Ada kitab, nama kitab Siratal Mustaqim. Apa Bapak Ibu? Pengarangnya Syekh Muhammad Atta. Beliau mengatakan, dia menafsirkan kalimat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apabila datang nikmat Tuhanmu, maka pujilah Allah, wastaghfir, dan mohon ampunlah kepadanya. Dia mengatakan, setiap kita dapat nikmat, mau nikmat itu besar, mau nikmat itu kecil, ucapkan apa? Alhamdulillah. Tapi ingat, bukan hanya sampai di situ saja Bapak Ibu. Barengi kalimat Alhamdulillah itu dengan kalimat istighfar. Karena hari ini banyak orang yang hanya dia mengucapkan Alhamdulillah, tapi lupa beristighfar kepada Allah. Misal, contoh. Ibu kemari dapat kue kotak. Dapat Ibu? Bilang aja dapat gitu. Dapat minuman gelas. Kan dapat. Ibu. Kayak betul mak-mak diajak kerjasama ya kan? Ibu dapat minuman gelas, bapak juga dapat. Begitu haus, bapak ibu minum. Apa yang bapak ibu ucapkan? Cuman sampai di Alhamdulillah. Betul? Mulai malam ini barengi Alhamdulillah itu dengan istighfar. Alhamdulillah, astagfirullah. Supaya apa Ustaz? Kenikmatan yang kita dapat walaupun kecil tidak membuat diri kita jadi manusia yang sombong Bapak Ibu. Maka banyak hari ini orang yang ketika dia kenyang perutnya, dia hanya ucapkan Alhamdulillah, dia lupa syukur sama Allah, dia lupa mohon ampun kepada Allah. Maka tak jarang kita jumpai orang yang kenyang perutnya, dengan kenyang perutnya itu dia jadi manusia yang sombong. Berapa banyak kita tengok para pejabat yang ketika dia baru dilantik,
walaupun 4 bulan. Aku tak bilang sampai sini ya. Dia ucapkan alhamdulillah, tapi dia lupa mohon ampun kepada Allah. Hati-hati, jabatanmu bisa membuatmu jadi sombong. Maka nanti yang mau dilantik, calon-calon anggota dewan yang mau dilantik, jangan sombong. Masih banyak kemungkinan. Banyak orang belum dilantik, begitu hendak dilantik mati dia banyak. PAW dia, udah habis modal dia tertanam, tahu-tahu PAW, tidak balik modal kan, kasihan. Lah benar ini. Maka jangan sombong, ketika dapat jabatan itu ucapkan apa Ustaz? Alhamdulillah, astagfir. Mau kecil, mau besar, ucapkan alhamdulillah, astagfirullah. Supaya apa? Kita tahu syukur dan tahu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan ini. Nanti ibu balik, ada sisa-sisa kue itu, masukkan dalam tas. Kalau ibu ini bawa tas, namanya ada persatuan ibu ini. Persatuan ibu Columbus, kelompok oma-oma suka membungkus. Karena aku tahu, aku asal mirip oma-oma itu Pak, asal banyak sisa kue itu, habis sudah. Walaupun kerupuk, aku tanya ibu, itu kan kerupuk udah melempem Bu. Kemana? Kenapa ibu bawa? Ibu masak? Ayo Ustaz, sampai rumah bisa digoreng lagi. Dari parah banyak kau dalam hatiku. Maka itu, ucapkan alhamdulillah, astagfir. Makan, kenyang, alhamdulillah, astagfirullah. Minum, hilang haus kita, alhamdulillah, astagfir. Malam ini pun kita ucapkan kalimat alhamdulillah, astagfirullah. Kenapa Ustaz? Karena malam ini Allah masih panjangkan usia kita. Ramadan sudah selesai, Ramadan telah usai, Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Tapi malam ini di bulan Syawal Allah masih hidupkan kita. Artinya apa? Artinya Allah tuh masih sayang sama kita. Allah tuh sayang sama kita Pak. Allah tuh sayang sama kita Bu. Tapi kadang kita yang tidak pernah sadar dengan kasih sayangnya Allah. Kenapa Allah hidupkan kita sampai malam nih? Karena Allah tahu kita ini banyak dosa. Ibu berdosa, apalah ibu yang berkipas. Awak di sini menahankan panas jangan tolong, lantaknya berdosa. Ibu berdosa, bapak berdosa, kalian bapak-bapak pejabat. Dosa kalian paling banyak. Ustaz, kenapa bercakap begitu? Ya Pak, kenapa? Apalagi awak pemimpin di sini. Bupati nomor 1, paling banyak dia pertama. Nomor 2 siapa? Wakil, ini orangnya. Kok beliau tadi minta maaf? Ya Pak, kita ini semua berdosa. Percaya ada dosa, ada kita semua ini banyak dosa. Ada di sini yang tak berdosa. Aku nak bertanya dulu, ada di sini yang tak berdosa? Ada, kita semua punya dosa. Makanya Allah sayang sama kita. Allah hidupkan kita sampai malam ini supaya Allah kasih kesempatan kita agar kita terus memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik Bapak Ibu. Orang yang beriman itu dia tak pernah puas dengan amal ibadah dia. Kalau ada orang beriman yang puas dengan amal ibadah yang sudah dia buat, ini bukan orang beriman, orang sombong ini Pak. Jadi kalau ada orang beriman yang puas sama ibadah dia, kemudian dia stop amal ibadah baiknya, dia sombong. Maaf, masuk surga bukan perkara ibadah. Kita masuk ke dalam surga karena rahmat Allah, betul? Ya enggak? Banyak pun amal kita, tapi kalau kita berbuat bukan karena Allah, apa jadi pahala? Kan tidak. Maka Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab namanya Nasoihul Ibad, apa kata Imam An-Nawawi? Celakalah manusia yang apabila dia berbuat kebaikan lalu dia ceritakan kebaikan dia di mana-mana, padahal belum tentu kebaikan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi harga dan semua kita buat
yang elok-elok macam ini. Ada harta kita Pak, buat untuk tabligh akbar, buat untuk agama. Adi Pak Indra Gunawan mengatakan, kemana kita lagi 2025 tabligh akbar? Kamu kali ini setahun bu. Kalau bisa tiap bulan Pak. Aku tiap bulan pun tak apa-apa datang kemari. Ya. Jadikan harta kita itu sebagai jembatan untuk beramal kepada Allah. Jangan pernah puas. Karena maaf, hari ini yang menyebabkan manusia itu sombong kan tiga. Apa itu? Satu, harta. Jangan karena harta kita jadi sombong. Itu titipan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau cintai dunia melebihi cintamu kepada aku, kata Allah. Kalau kau cinta kepada dunia melebihi cintamu kepada aku, maka kau akan lupa untuk mencintai aku. Manusia yang terlalu cinta sama dunia, dia akan lupa bahwasannya ada kehidupan yang lebih kekal setelah kehidupan dunia, namanya kehidupan akhirat. Dunia ini titipan Pak. Semua ada masanya, jabatan ada masanya, harta ada masanya. Ada cara Allah mengambil. Kirimnya kita sakit, apalagi kirimnya masalah sama kita yang tak habis-habis. Begitu cara Allah mengambil. Maka selagi ada harta kita, jadikan jalan untuk ibadah sama Allah. Jangan sombong kita. Apa kata Nabi? Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau ada hartamu, silahkan sedekah dengan harta. Macam tadi kan sedekah kita dengan harta kita. 2.000 yang awak masukkan itu elok daripada apa? Enggak masukkan. Ustaz, tak ada bawa Ustaz. Minimal kau niat, masukkan aja tangan kau. Itu niat ya Allah, sebentar bawa. Dapat kalian. Cuma jangan kau masukkan tapi kau mengambil yang di dalam. Ya itu dosa juga. Karena kita disuruh beramal ini sesuai kemampuan kita. Buat apa kita beramal bersedekah banyak tapi sekali seumur hidup? Betul? Biar sedikit tapi rutin, biar 2.000 tapi rajin, daripada 100.000 tapi 5 tahun sekali. Ini bukan sedekah, salam pajar. Ya, elok 2.000 tapi setiap hari daripada 100.000 5 tahun sekali. Itu serangan pajar tuh. Ustaz kenapa marah? Marahlah, boleh, tak boleh. Kenapa Ustaz marah? Aku tak dapat marah. Biar kita 2.000, jangan kita jadikan kardus yang berjalan tadi, kota impak yang berjalan itu sebagai momok misteri sama kita. Apalagi kita esok Jumat Pak, jangan jadikan kota impak itu sebagai setan, takut kita nak mendekat sama dia. Dekat kota impak itu pura-pura waktu berzikir subhanallah 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 subhanallah, makin dekat astagfirullah 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 astagfirullah, pejamkannya matanya. Siapa berani membangunkan dia? Terakhir kota impak itu lewat dari belakang tuh, begitu lewat kota impak itu baru dilirik alhamdulillah. Itu yang bola selalu itu tadi. Menjadikan kita seperti itu. Nampak kota impak kita alergi, malu kita. Untuk Allah kadang kita pelit, tapi untuk manusia kadang kita loyal, betul? Sekarang aku tanya sama bapak ibu, mana lebih besar kita kasih sedekah orang mati sama orang pesta? Aku kan ngaku. Kita kalau ada orang meninggal, maaf, berapa lah paling kencang kita masukkan? Ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000, 2.000 ada 2, satu jelek, satu elok, mana yang masuk? Parah mak-mak ujung batu. Udahlah 2.000 jelek dilipat-lipat, campak kaya rap ke dalam mangkok itu. Biar tak nampak orang tutupnya pakai beras lama keliling. Ya Allah, tapi begitu orang pesta, senang-senangnya yang dibuatnya, besar yang kita kasih daripada yang ditimpa musibah. Padahal jalan ibadahnya di situ ada. Maka dengan harta kita jangan sombong. Ayo jadikan kebermanfaatan dalam hidup kita. Yang menyebabkan orang sombong karena harta, jangan kita jauh dari Allah. Manfaatkan kesempatan hidup yang dikasih Allah harta. Manfaatkan harta kita untuk menolong agama Allah. Ustaz, apa? Tak ada harta
Cemano caraku nak bersedekah? Kata Nabi, kalau tak ada harta kita, mengkana lahu kuwatun falyatasaddaq biquwati. Kalau adalah kekuatan kita, bantu orang yang susah dengan kekuatan kita. Allah kasih kita kekuatan untuk apa? Menolong yang lemah, Pak. Jangan dengan kekuatan kita merasa sombong. Mentang-mentang kekar badan kita menindas yang lemah. Oh, jangan so hebat kau. Badan kekar, bertato. Kau kira orang takut? Tidak ada orang takut nengok orang bertato. Lebih takut lagi orang nengok orang berpanau daripada bertato. Jangan sombong, mentang-mentang awak bertato. So hebat. Mati juga ya. Jadi kenapa mesti sombong dengan kekuatan yang Allah kasih? Itu tengok itu sahabat Nabi. Siapa dia Ustaz? Namanya Sam'un. Berapa banyak itu orang yang sudah dibunuh sama Sam'un karena dia menjaga. Sampai dia sholat, dia tak bangkit bersujud, tak berhenti dia bersolat. Ditengok sama Nabi, dipanggil sama Nabi, Sam'un, kenapalah kau sholat tak siap-siap Sam'un? Apalah doa yang kau baca Sam'un? Semanolah aku ni nak berhenti ibadah ya Rasulullah. Sementara kau bilang umur umatku di akhir zaman 60 sampai 70 tahun. Berbeda dengan umat Adam, ribuan tahun. Umat Musa, ratusan tahun. Umatku ya Rasulullah, orang yang koci-koci, umurnya pendek, hongkang yang bandalan, suka ceritakan aib orang, jadi provokator. Lengkap kali. Cemanolah dengan usia yang pendek itu ya Allah. Aku nak bertobat kepada Allah wahai Rasulullah. Menangis Rasul berdoa kepada Allah. Ya Allah, sedih aku mendengar aduan daripada umatku Sam'un ini ya Allah. Umur kami ini 60 sampai 70 tahun. Banyak dosa yang sudah kami perbuat. Cemano cara kami nak membalas daripada dosa-dosa kami? Turunlah. Inna anzalnahu fi lailatin wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ya Muhammad pada malam kemuliaan. Kau tahu apa malam kemuliaan itu Muhammad? Malam itu lebih elok, lebih bagus daripada 1000 bulan. Tenang hati kita, Pak. Inilah tanda sayangnya kita, tanda sayangnya Rasul sama kita, tanda sayangnya Allah sama kita. Maka kita dikasih kekuatan, jangan anggar hebat. Dengar Pak, Pak, dan sok paten. Kalau cuma paten di ujung batu nggak usah cerita lah. Kalau mau ngetes ilmu ke Medan kau mau ikut aku. Bertingkah kau di sini di Medan bertingkah, retak jangan kau dibuat rame. Nah, kau jangan sombong awak dengan kekuatan. Dengan kekuatan awak tolong yang lemah. Ada nenek itu nak menyeberang susah, stopkan kol diesel, stopkan kontainer, stop, seberangkan nenek. Itu sedekah. Tapi Ustaz, kadang orang yang kita tolong tuh tak tahu dia terima kasih sama kita. Apa urusannya sama kita? Wong kita berbuat itu bukan karena dia kok. Kita kan berbuat ini nak mendapatkan penilaian dari Allah, bukan dari manusia, betul? Kadang manusia tuh begitu, banyak kita yang tolong, tapi dia lupa terima kasih sama kita. Panas setahun, hilang karena hujan sehari. Kan gitu. Biar aja. Kenapa Ustaz? Dia bukan penilai yang terbaik. Alaihissallahu bi'akamil. Allah hakim yang seadil-adilnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita menolong orang tak tahu terima kasih sama kita, udah biar. Tahu siapa yang kita ungkit-ungkit. Orang penilaian bukan dari manusia, tolong aja. Siapapun kita pernah mengalami seperti itu, betul? Saya pernah mengalami Bang. Berapa minggu yang lewat, ku tolong nenek-nenek itu menyeberang. Ku stopkan motor, nyebrang dia, ku angkat. Bukan dia terima kasih, dimaki-makinya aku. Dia tahu-tahu. Cuma nenek itu yang berani maki-maki aku. Kalau enggak ada otak kau ya saya, apa?
Nenek udah aku tolong, bukan kau terima kasih, makin nenek maki-maki aku. Apa yang maksud nenek? Aku bilang, kau tahu, kata dia. Apa, Nek? Aku baru nyebrang ke sana, kata dia. Baru aku sampai ke sana, udah kau bawa balik aku kembali. Kemana cara aku nak menyeberang ke sana lagi, kan? Oh, itu urusan kau lah, aku bilang. Rupanya salah awak. Awak pikir nenek itu nak nyebrang, rupanya baru nyebrang. Dia buat ngasih tanda. Gitu, diam aja nenek itu. Maka hati-hati gitu. Dengan kekuatan jangan kita Ustaz, harta ndak ada, kekuatan tak punya. Kemana cara kuna bersedekah, Ustaz? Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Ada ilmu kita, Pak, sampaikanlah ilmu yang kita punya. Falyatasaddaq bi ilmi, maka sedekahlah dengan ilmu kita. Dakwah ini bukan dari mulut seorang pendakwah, ustaz, dai saja, tidak. Kalau bisa dakwah itu keluar dari mulut-mulut para pejabat, wakil bupati, wakil DPRD provinsi, keluarkan dakwah dari situ. Ustaz, aku tak bisa bercakap, Ustaz. Oke, kau dakwah dengan kuasamu. Undang-undang buat, peraturan buat. Tapi Ustaz, aku orang nomor 2 di Rohul, itu masalahnya itu. Ini semana lagi, Ustaz. Yang penting ada kuasa kita, ada ilmu kita, sampaikan demi kebaikan. Ya, jangan dengan kuasa kita jadi sombong, tak boleh. Ya, ini ada ilmu, sampaikan. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kalaulah seekor anjing itu memuntahkan berlian, jangan tengok anjingnya, tapi tengok apa yang dimuntahkan dia. Jangan tengok siapa yang bercakap, tapi tengok apa yang dicakapkannya. Biasa aja, aku bukan anjing, dan gitu kali. Mentang awak buat perumpamaan begitu, bereng aja dengan ngomong mata dengan aku. Itu saatnya anjing gitu. Bukan itu. Segina-ginanya hewan pun, kalau yang dimuntahkannya elok, disamak, dicuci, bernilai berlian tua. Jadi kalau kebaikan itu mau keluar dari siapapun, kalau selagi dia elok, terima. Ini dakwah. Dakwah saya dengan begini, sampaikan ilmu saya. Nanti pejabat dakwahnya beda lagi. Kan gitu. Mana sama dakwah pejabat sama dakwahnya Ustaz. Dakwah orang ini dengan hadrohan, ya kan, sholawatan. Karena dakwah ini punya seni dia, Pak. Dan Islam lahir itu melahirkan seni. Bagaimana datangnya Islam ke Madinah itu melahirkan seni. Tengok, Pak, Bu, ketika Rasul dan kaum Muhajirin sampai di Madinah, disambut sama kaum Ansor. Apa sambutan kaum Ansor itu? Tola'al badru min saniyatil wajaba syukru mada'ali. Seni tidak nih? Seni. Maka Islam datang ke Madinah dengan membawa seni. Dakwahnya harus pakai seni. Saya gaya dakwah saya macam begini, pejabat beda, tim hadro beda, macam-macam seni dalam berdakwah. Ada penyanyi yang jarang ceramah tapi dia nyanyi, itu pun dakwah. Siapa Ustaz? Haji Romai Rama. Dia jarang ceramah tapi dia nyanyi, lagu-lagu dia isinya nasihat, dakwah juga. Tengok lagu dia, lenteng ceret, lenteng ceret, lenteng ceret, lenteng ceret, lenteng ceret. Bukan begitu. Begadang jangan begadang, lenteng ceret, lenteng ceret, lenteng ceret. Kalau tiada artinya lenteng ceret, lenteng ceret. Begadang boleh saja, lenteng ceret, lenteng ceret. Kalau ada jandanya, dakwah bos. Hidup ini harus punya seni, dakwah punya seni, memimpin harus punya seni. Cemana cara memimpin? Tengok Umar bin Khattab, dia tak pernah membeda-bedakan masyarakatnya. Pemimpin itu harus punya seni. Bagaimana dia memimpin masyarakat?
Cemana seni dalam memimpin itu? Seni dalam memimpin itu, ketika dia jadi pemimpin, berikanlah keadilan kepada siapapun. Mau yang dulu nyucuk dia, mau yang dulu tak nyucuk dia, tetap dia kasih keadilan. Tak ada tebang pilih. Ini tidak. Nih, batas sini ke sana 100 meter aspal. Kedepannya jangan ku aspal. Kenapa? Dia tak nyucuk aku satu keluarga. Oke. Tak boleh begitu. Ya benar. Umar bin Khattab bukan orang Yahudi yang datang sama dia. Umar, apa? Rumahku digusur, Umar. Siapa yang gusur? Gubernur. Bukan gubernur apa? Gubernur siapa? Abdurrahman bin Auf. Kenapa digusur? Ada pembebasan lahan pembangunan masjid. Terus rumahku kena, Umar. Terus kau kemarin ngapain? Aku mau ngadu, Umar. Kenapa ngadu? Digusur rumahku, Umar. Ada di rumah baru dapat bedah rumah seminggu yang lalu. Itu pun payah betul ngurusnya, Mar. Lapor Pak Lurah, kata Pak Lurah harus datang ke Kepling dulu. Kata Kepling langsung aja ke Pak Lurah. Begitu Pak Lurah didatangi, kata dia langsung ke camat. Didatangi camat, ada di kantor. Payah aku mengurus bedah rumah juga. Baru seminggu dah kena busur lagi. Jadi cemana tolonglah, Mar. Oke, kau cari tulang, ambil tulang, ambil, dihuluskan ke pedang, digarisnya tulang, rak, kau kasih sama Abdurrahman bin Auf. Sampaikan ini, apa ini? Sampaikan aja. Oke. Abdurrahman bin Auf, gubernur. Oh jangan sombong, nih dapat oleh-oleh dari Umar. Gemetar tangan Abdurrahman bin Auf. Diteleponnya kepala proyek, pemegang tender. Halo, ya, apa cerita ketua? Stop proyek pembangunan itu. Bangun balik rumah orang Yahudi itu. Apa masalah? Nggak usah banyak tanya. Harus ada alasan. Diam kau daripada kau mutasi aku. Stop. Padahal orang Yahudi, Pak, tapi Umar tetap memberikan keadilan. Inilah pemimpin yang memiliki seni. Dakwah ada seni, pemimpin harus punya seni. Jangan tebang pilih, runcing ke atas, tumpul ke bawah, tumpul ke bawah, runcing ke atas. Ini tak bisa. Maka dengan seni itulah kita mampu melahirkan kebermanfaatan. Ibu pun ada seni, ibu BKMT kan, ada majelis taklim kan, ya kan? Ini majelis taklim putih semua warnanya, ya kan? Berapa kali langsung itu? Allah Akbar. Ibu-ibu ini hebat. Itu kalah sama ibu-ibu ini, Pak, perkara baju. Baju yang banyakan. Baju tablik akbar beda warna. Zikir akbar lain warna. Wirid akbar lain lagi warna. Belum lagi zikir akbar beda warna. Belum lagi dia main nasyid beda warna. Ada berapa? 5 stel, 1 stel 1 juta kali 5 juta. Kalian yang pakai baju baru, orang yang setengah mati membayar Surabaya. Maka muka orang yang tertekan. Kita senang orang yang jauh-jauh dari ibu. Kenapa? Depresi. Ya Pak ya, Ustaz ngaku tahu, memang begitulah. Itulah nasib kita, Pak. Tidak kau juga, aku pun begitu. Asal dibuka lemari itu semua baju binian. Baju Ustaz yang mana? Bawah-bawah. Kadang awak berceramah, awak pakai jubah, cepat-cepat awak rap, begitu berkaca baru sadar kenapa banyak bunga, rupa bergamis bini. Astagfirullahaladzim. Apalagi awak sama awak Ustaz, awak jarang beli baju. Jemaah mengasih awak baju itu. Kadang jemaah itu lebih banyak mengasih awak sarung daripada baju. Sarung itulah awak berbakal baju. Begitu sarung itu awak buat bakal baju, awak diundang ceramah, awak tengok taplak meja itu sama itu. Apa tak salah kali ini aku pikir. Aku ibu
Ibu kalau sudah wirid, sudah majelis taklim, aku tak melarang wirid, aku berwirid. Cuman tolong niatmu dibetulkan, jangan untuk gaya-gayaan. Dengar. Kali kau menjawabnya, tapi kau ulang lagi kayak gitu. Tak boleh. Niatkan lurus. Baju itu tidak mesti mahal, yang penting nutup aurat. Baju mahal pun kalau tidak menutup aurat mana guna? Ibu ni aurat berjalan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua aurat. Usahakan bentuk tubuh ibu, suara ibu pun itu aurat. Suara yang mana Ustaz? Pertama, suara yang mendesah-desah. Yang kedua, suara yang mengajak kepada kemaksiatan. Halo, halo, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hati udah tua jontik kau ke situ. Ustaz, apa? Jangan lupa ya Ustaz, pengajian. Ustaz, kami tunggu ya Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Awak pun terikut juga sama ini. Suara macam begini ini tak boleh. Suara menyanyi-nyanyi, lagu-lagu yang mengajak kepada kemaksiatan, tak boleh. Itu auratku. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Wah, itu ya. Cinta kepadamu ya sayang, seperti mati lampu. Wah, itu ya. Dan Ustaz tak boleh kami menyanyi tempat orang pesta. Ustaz boleh. Siapa bilang tak boleh? Tapi lagu-lagu yang elok, lagu-lagu di dalamnya ada dakwah. Baiklah, lagu ini kami persembahkan untuk kedua mempelai. Semoga kedua mempelai bahagia sampai ke anak cucu. Buin main musik. Dem dem dem. Bila Israel datang hampir, tinggallah harta emas dan perak. Pengantin itu pun tak selera dia dulu itu. Salah lagu ibu ni. Ada seni. Seni ibu itu apa? Qasidah. Itu mainkan. Saya suka menonton qasidah itu, Pak. Kenapa? Tak macam-macam dia. Pakaian tertutup, lagunya penuh dengan pelajaran hidup, goyangnya tak aneh-aneh. Tengok ibu-ibu ni kalau sudah menjadi qasidah. Wah, satu jadi vokalis, yang belakang bikin vokal. Dari dahulu hingga sekarang, yang belakang shalalalala. Kaum wanita gemar berdandan shalalalala, berhias diri berbusana rapi, berseri-seri sepanjang hari shalalalala. Berhias tak dilarang, shalalalala. Sedap awak dengarnya. Goyangnya pun tak aneh-aneh, 4 penjuru, muka belakang kanan kiri. Dari dahulu hingga sekarang, kaum wanita gemar berdandan, berhias diri berbusana rapi. Yang di belakang shalalalala. Nonton dulu. Atau semuanya ada seni. Dakwah harus punya seni. Dititipi harta harus punya seni. Bagaimana harta itu kita sadar datangnya dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Dakwah pakai seni, memimpin pakai seni, maka insya Allah dengan seni itu mampu membangun kebermanfaatan buat umat. Amin. Maka satu, yang membuat manusia sombong itu harta. Dua, yang membuat manusia sombong itu apa Ustaz? Jabatan. Jabatan yang membuat kita sombong. Kadang manusia ini tidak sadar dia punya jabatan karena ada orang lain yang membuat dia punya jabatan. Betul? Dia jadi pimpinan karena dia punya bawahan. Betul? Dia jadi PNS karena ada yang honor. Betul? Jangan sombong dengan jabatan kita, Pak. Kita punya jabatan karena ada doa orang lain. Pak Wabub punya jabatan karena ada doa istri Pak Wabub.
Itu baru doa Pak, belum lagi emas yang dijual ke kampanye semua. Itu ya, utang itu Pak Mabuk, bayar itu. Semalam belum lunas yang lebih pagi. Maka kalau hari ini kita punya jabatan, kita jangan sombong. Kenapa? Ada doa orang di luar sana yang kita tak tahu ternyata dia mendoakan kita. Siapa dia? Oh ayah kita, istri kita. Aku bisa sampai di puncak seperti ini. Kenapa? Ada doa istri, ada doa ayah. Jadi wabuk karena ada doa yang disayangi. Siapa? Istri. Jadi wakil DPRD Provinsi Riau karena ada doa orang yang disayang, anak, istri dan lain sebagainya. Maka ketika kita punya jabatan, jangan sombong saudaraku. Kita bisa punya jabatan karena ada orang-orang yang mendoakan kita. Maka setelah kita dapatkan jabatan itu, jangan sombong. Jangan ketika sudah punya jabatan kita lupakan orang-orang yang mendoakan kita. Betul? Dulu sebelum punya jabatan, naik mobil dibuka kacau. Bukan kacau aja dibuka, pintu itu pun dicopot. Tin semua. Iya. Nanti kalau aku jadi ini, tenang aja, semua ku aspal, dapur kau aspal. Begitu jadi, maka punya jabatan jangan buat kita sombong. Rupanya jabatan itu buat kita kekal. Tidak. Fir'aun punya jabatan, dilaknat Allah Pak. Kelamaan jadi pejabat nggak bisa juga, nggak bisa. Maka nanti Bang Indra sama Bang Poti jangan lama-lama jadi bupati, wakil bupati. 2 periode aja, nggak usah lama-lama. Cukup 2 periode aja. Jangan macam Fir'aun kelamaan. Nanti kalau kelamaan jadi pejabat ngaku Tuhan kalian. Macam Fir'aun. Iblis tuh sampai angkat jempol sama Fir'aun itu Pak. Apa kata iblis? Hebat kau Fir'aun kan panggilnya. Hebat kau Aku iblis tak pernah mengaku Tuhan Kau manusia hanya perkara kau lama jadi raja ngaku Tuhan kau angkat jempol aku. Hebat kau angkat jempol iblis di lewat Fir'aun. Maka jangan sombong dengan jabatan kita. Kita nggak tahu kita hari ini karena doa siapa Bapak Ibu. Jangan menyombongkan diri. Dengan jabatan itu setidaknya kita tolong umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, dialah manusia yang banyak manfaat untuk manusia yang lain. Apa tanda manusia itu manfaat? Dia datang, orang senang. Dia datang, orang senang. Dia tak nampak, orang kecarian. Tanda orang tak punya manfaat, dia datang, orang tak senang. Kenapa dia datang? Tapi dia tak ada, orang senang. Ini tanda manusia tak bermanfaat. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita jadi manusia yang tak bermanfaat. Maka dengan jabatan, kita jadikan jabatan kita kebermanfaatan untuk orang lain. Jangan sombong kita. Kita jadi wabuk karena ada doa istri kita. Saya sampai sekarang begini karena ada doa istri kita. Kita jadi wakil DPR provinsi karena ada doa istri kita. Maka ketika kita kasih itu, jangan kita sia-siakan mereka yang mendoakan kita Bapak Ibu. Betul? Ini doa ibu-ibu, duduk soleh. Luar biasa istri kita mendoakan. Makanya wajar kalau wanita itu adalah makhluk yang derajatnya lebih tinggi daripada kita. Ya Rasulullah, siapalah orang yang harus aku muliakan? Apa kata Nabi? Mamamu. Lalu mamamu. Lalu mamamu. Lalu ayahmu. Berapa ibu Pak? Berapa ayahmu? Berapa derajat ibu? Berapa derajat ayah? Berapa ibu? Berapa ayah? 1 ayah berapa ibu? Ulang. Berapa ibu? Berapa ayah? 1 ayah 3. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin Pak. Gak goyang mereka. Tapi ingat,
Derajat yang sudah dikatakan sama Nabi itu jangan kita rusak. Apa yang membuat rusak? Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan apa? Ada 10 kelompok golongan manusia yang dia tak diterima amal ibadahnya. Siapa dia Ustaz? Dialah salah satunya para istri yang ketika dia sakiti hati suaminya, dia tak hendak minta maaf. Sebelum dia minta maaf sama lakinya, takkan diterima Allah amal ibadahnya. Maka ibu kalau ada salah sama suami, minta maaf. Memang surga di bawah telapak kakimu, tak ada surga di telapak kaki kami. Tapi ingat, kau takkan masuk surga kalau kau tak punya kuncinya. Dan yang pegang kunci surga itu kita. Empat kata kami, jangan sampai kuncinya kami kasih ke perempuan lain dan kau kedua. Jangan sombong kali kau tahu. Semena-mena kau kadang-kadang. Semua mau kau kuasai. Pantang nampak uang di meja. Uang siapa nih? Mengaku. Pantang mencuci selalu lagi. Ada uang di kantong. Cepat betul diambil. Ibu lah kalau mencuci. Ada uang di kantong selalu laki awak. Ibu ambil atau ibu pulangkan? Dia tahu awak siapa maliknya. Selama ini setengah mati awak mencari siapa. Rupa kawan tidur awak sendiri malam. Balikkan tuh. Tak boleh. Kenapa Ustaz? Itu bukan hakmu. Kau tahu. Itu bukan hakmu bunda. Jadi hak kami yang mana? Yang kami kasih. Tapi kami tuang laki. Walaupun tapi kau mencuri, kau ambil sendiri, kau tahu. Tak boleh begitu itu. Maka ada istilah uang suami, uang. Cepat sekali mulutnya berjawab. Uang suami, uang. Uang istri, uang. Entah kapan uang kita, Pak. Ada lawak yang setengah mati mencari nafkah itu, dia tahu kau dulu. Pagi pagi pulang petang, tahu kau. Ini siapa? Demi kau dan sebuah hati. Tapi kadang-kadang kau tak pernah berpikir macam itu. Masih curiga aja sama suami. Suami pulang lama kau merepet. Suami pulang cepat kau merepet. Apa mau? Tak pernah kau berpikir. Berutak sih kenapa? Beramkan dia awak. Ini awak pulang lama dia marah. Kenapa kau lama pulang bang? Marah dia. Nanti awak pulang cepat. Cepat kau balik bang. Ya sebelum balik. Jadi selama ini kau bisa kau balik cepat. Marah juga dia. Mana HP kau bang? Periksanya HP awak. Apa yang ibu cari dari HP suami itu? Apa yang ibu cari? Sepandai-pandainya ibu mencari, lebih pandai lagi suamimu menghapusnya sebelum sampai rumah berkali-kali. Ustaz kau tahu lah, aku main semua ini. Hati-hati awak. Jangan awak semua awak akui, awak curiga. Jadi Ustaz tak boleh itu bukan hakmu mengambil uang sendiri. Balikkan ini, pulangkan. Hakmu itu yang kami kasih. Bukan ada istilah uang suami, uang istri. Enak kan kau? Yang betul itu di balik harta suami ada hak istri. Kalau ada hak istri berarti ada hak kami. Tahu? Kami kaji apa? Kalau begitu kan nggak paham, menganiaya aja terjadi. Di balik harta kami ada hakmu. Kalau ada hakmu berarti kan ada hak kita juga, Pak. Tapi di balik hartamu tak ada hak kami. Setuju? Iya. Cepat mudah. Di balik hartamu tak ada hak kami. Kenapa? Karena Nabi tak pernah pakai harta Khadijah. Kecuali dua, Nabi berhutang dengan Khadijah atau Khadijah yang memberikan hartanya sama Nabi. Lainnya tak ada. Jadi uang istri yang kau pakai semalam, hutang itu tak. Ya, tapi aku tak mau pikir-pikir perkara harta. Semua harta aku buat kamu istri. Ustaz pernah aku sama bini. Tidak. Siapa bilang? Aku berani sama istri.
Cuman dia lebih nekat. Semua harta aku buat nama bini, rumah nama bini, mobil nama bini, aset yang lain nama bini. Kenapa semua Ustaz buat nama bini? Karena itu warisan dari mamanya. Itu nama bini. Ya, kalau jangan pernah kau ambil yang bukan hakmu, jangan kau sakiti suami. Mulai malam ini minta maaf. Minta maaf bukan setahun 2 kali, ketika Ramadan dan ketika Idul Fitri, tidak. Tapi tiap malam kita minta maaf sama laki. Mulai malam ini, Obah. Abang dengar ceramah Ustaz tadi kan? Dengarlah. Banyak salahku sama abang, bah. Memang banyaknya salah kau selama ini sama aku. Kau syukur Ustaz yang ceramah, sadar kau kan? Sering kali kau tidur membelakangi aku. Padahal sekarang musim hujan, tak pernah kau berpikir seperti. Mulai malam minta maaf. Kenapa Ustaz? Tak ada jaminan esok kita bakal bangkit lagi. Ya kan? Maka malam gugurkan dosa kita. Ibu udah minta maaf semua? Waktu Lebaran sudah? Nangis? Nangis? Dari Lebaran pertama sampai sekarang, udah berapa kali berantem? Coba Pak, udah berapa kali melawan? Maka sebelum terlambat, mulai malam nih. Itu yang ibu-ibu itu mana? Nak balik minta maaf sih mana? Aku tahu yang bangkit itu janda pula carinya, lah jangan. Itu masalah. Ya, maka malam ini minta maaf. Ustaz tahu bercakap saja, rupanya Ustaz buat. Tiap malam walaupun berjauhan tetap ucap. Maka minta maaf ya Mi. Iya Pak, dia kan panggil aku Papa. Sekarang begini, kutanya dulu. Itu bini siapa? Bini aku kan? Ada masalah? Kenapa main sibuk belum? Pada Ustaz tak boleh romantis. Nabi dulu romantis sama bini dia kok. Aisyah dulu dipanggil, ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Padahal nama dia Aisyah, tapi dipanggil ya Humairah. Itu kan istri Nabi Ustaz, pipi dia merah. Bini aku hitam. Hitam bini awak Ustaz. Kemana awak manggilnya Ustaz? Cari bahasa Arab hitam tuh. Apa bahasa Arab hitam tuh? Aswadun. Panggil ya Suwaidah. Wahai yang kehitam-hitam. Penting bahasa Arab. Jangan bini awak hitam. Speaker aktif mana? Ustaz, apa bini aku putih? Semana nak manggil cari bahasa Arab putih itu apa? Abiyadun. Panggil dia Pak, ya Baydiyah, wahai yang keputih-putihan. Berarti bini kau punya kita. Bini Ustaz, kalau udah berdandan Ustaz, nak undangan, merah keningnya, hijau pipi kanannya, kuning pipi kirinya. Kemana nak panggil dia, ya lampu dan lintas. Itu tak macam lampu lalu lintas, warna-warna ini warna itu. Kok begitu Pak? Romantis. Rupanya Ustaz tak boleh romantis. Nabi yang mengajarkan. Tetanggaku 70 tahun umurnya Pak, 70 tahun umurnya Bu, dah berkakek, bernenek, bercicit mereka. Tapi sampai sekarang ini mereka panggilnya tetap yang-yangan. Iya pagi Bang, yang kata waktu itu, iya aku dari rumah dengan anak muntah. Kalau mati aku sudah tua ya ini. Ambilkan kopiku yang tunggu ya yang jijik kurang ya. Aku penasaran, udah tahu ya tuh apa resepnya tuh. Udah tua begini masih yang-yangan.
Apa resepnya? Apa atu-atu itu? Aku nak jujur sama kau, Cang. Apa? Aku manggil nenek kau itu ya, bukan karena aku sayang. Jadi aku lupa nama dia. Lupa atu itu nama nenek. Minta maaf aku ya bang, dengan kesalahan-kesalahan kita tidak tahu. Kadang ucapan kita menyakiti hati suami kita. Kadang kita maaf, tersilap omongan kita di saat suami kita lelah, tapi kita banyak menuntut. Betul? Kasihani suamimu, berbakti, muliakan mereka. Tak ada jaminan bagi suamimu ketika dia keluar rumah mencari nafkah dalam keadaan hidup. Tak ada jaminan bagi mereka kembali ke rumah dalam keadaan hidup. Maka ketika suami awak pergi cari nafkah, doakan. Hati-hati ya bang. Balik abang selamat, ini abang selamat ya. Yang halal lah dibawa ke rumah tu ya. Wang-wang ketok palu tu jangan kau balik ke rumah. Ini contoh. Tuh, berdoa. Yang elok-elok yang kau bawa balik ya bang, untuk anak istri kau ya. Hati ya bang ya. Wah, wak cium tangan suami tu. Besar pahalanya, sama macam ibu mencium Hajar Aswad, batu hitam yang tertempel di dinding Ka'bah. Berebut orang tua mencium Hajar Aswad, ibu tak pala jauh, di rumah ada Hajar Aswad. Manusia tangan laki kau itu Hajar Aswad, apalagi tangan laki kau hitam makin besar pahalanya. Aku amalkan, muliakan suami, jangan sakiti hatinya, jangan gores hatinya sebelum kau minta maaf. Kata Imam An-Nawawi, Allah tidak akan menerima amal ibadahmu. Maka minta maaf itu bukan setahun 2 kali, ketika Ramadan nak datang dan ketika Idul Fitri itu datang. Minta maaf di setiap hari ketika kita nak tidur. Doakan suamimu bekerja. Karena apa? Doamu itu nutrisi dan protein yang besar bagi suamimu. Jangan karena jabatan kita kita punya jabatan karena ada doa orang yang mendoakan kita yang kita tak tahu kadang-kadang siapa mereka. Terakhir yang ketiga yang membuat kita sombong apa itu? Karena ilmu kita. Jangan kita punya ilmu lantas kita menganggap kita yang paling pintar, kita cepat menyalah-nyalahkan orang, kita cepat mengkafir-kafirkan orang, kita cepat mensesat-sesatkan orang. Asal tak sepaham sama kita, kafir. Oh, kira pun siapa rupanya? Kafir, neraka. Rupanya pun panitia akhirat, rupanya tahu. Udah macam wasit Uzbekistan lawan Indonesia begitu ya. Suka-suka kau aja bercakap, suka-suka kau aja ambil keputusan. Rupanya kalau beda pendapat, kenapa rupanya? Orang perbedaan itu bukan di sekarang saja kok. Perbedaan itu dari zaman Nabi Adam. Maka Allah katakan, lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagiku pahamku, bagimu pahammu. Yang penting kunci dari ibadah itu satu, ikhlas. Fauzan Lurah, ya Ustaz, nak ke mana? Ke Medan. Bang Poti nak ke mana? Ke Medan, Cai. Abang sama Bang Poti sama Bang Ujang naik apa ke Medan? Jalan darat, Cai. Kau nak ke mana? Nak balik ke Medan. Kau naik apa, Cai? Naik pesawat. Boleh kusalahkan Bang Ujang Lurah sama Bang Poti jalan darat ke Medan? Boleh nggak? Jangan bang. Elok naik pesawat, copat. Suka aku nak Cai, kata dia. Aku nak berhenti-berhenti. Aku bawa SPP banyak kabupaten kelewati, banyak pencairan tu, kata dia. Aku pergi naik pesawat balik ke Medan, boleh orang luar melarang. Jangan Cai, jalan darat aja, boleh. Mana boleh, suka-suka aku lah. Ngatur pula bertumbuk pun jadi gitu. Orang awak dibayari kok begitu. Membayar kan kelihatan gitu. Apa pula kan? Ya terserah. Bang Ujang sama Bang Poti nak jalan darat terserah. Aku nak jadi pesawat terserah.
Yang penting tujuan kami sama-sama kemana? Kemana? Ke Medan. Perkara siapa yang duluan sampai terserah. Yang penting tujuan kami sama. Kita jumpa di Medan. Begitulah kita beribadah kepada Allah. Mau apapun paham kita, mau apapun aliran kita, yang penting selagi kiblat kita sama, syahadat kita sama, Nabi Rasul kita sama, Quran kita sama. Ingat, semua kunci ibadah cuma satu, haqqulillah, mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan karena ilmu kita cepat menyalah-nyalahkan orang. Belum tentu karena ibadah kita masuk ke dalam surga. Maka jangan sombong dengan Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidak ada ilmu kecuali ilmu itu datangnya dari Allah. Maka itu titipan. Kenapa harus kita sombongkan dengan ilmu? Orang yang beriman itu dia tidak pernah sombong dengan ilmunya, melainkan dengan keilmuan dan keimanannya dia akan terus mencari dan mencari ilmu, karena ilmu Islam itu luas. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Luas ilmu. Maka dengan ilmu jangan kita sombong. Maka karena tiga inilah manusia jadi sombong, dia lupa syukur kepada Allah, sehingga dengan kenikmatan dia lupa. Nikmat apa itu? Harta. Jangan sombong. Dengan harta kita datangnya harta itu dari Allah, maka kita kembalikan kepada Allah. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Dua, jabatan. Dengan jabatan kita jangan sombong, karena kita punya jabatan, kita dapat doa dari orang-orang yang kita tidak tahu mereka mendoakan kita. Maka dengan jabatan kita tolong orang-orang masyarakat. Jangan pernah tebang pilih dalam memberikan keadilan. Yang ketiga, ilmu yang membuat kita sombong. Maka supaya leburlah kesombongan karena disebabkan oleh tiga hal ini, malam ini kita gugurkan dengan kita saling memaaf. Dengan kita saling memaaf. Ingat, dosa kita kepada Allah, kita taubat, mohon ampun, menyesal, tak mengulanginya, Allah akan terima taubat kita. Tapi ingat, kesalahan kita sama manusia sikit saja, teringat di hatinya, teringat di otaknya, teringat di mulutnya, sampai mati akan teringat sama salah kita. Maka kalau kita ada salah sama orang, datangi, kita saling memaafkan. Supaya apa? Lebur dosa kita, Allah redha dengan amal ibadah kita. Alam nasroh laka sadrak, lapangkan dada kita di bulan Syawal ini. Lapang dalam artian apa? Lapang dalam menerima maaf orang, dan lapang dalam mengakui kesalahan kita sama orang lain. Karena setiap kita punya salah dan dosa kepada Allah dan kepada sesama di antara kita. Mudah-mudahan melalui silaturahim halal bihalal ini kita saling memaafkan. Amin. Amin. Kosong-kosong kita, Bu. Kosong-kosong kita, Pak, ya. Supaya apa? Gugur dosa-dosa kita, bersih kita di hari yang fitri ini. Insya Allah di yang akan datang, hari yang akan datang, masa yang akan datang, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi adanya. Amin. Amin. Nah, itu aja. Jam 11 kurang 1 menit. Tadi aku ceramah setengah 10, 1 jam setengah sudah. Udah ya? Udah ya? Nah, udahlah, tolonglah ya. Kalian dengar, aku di sini nak puyah mulut kurang. Tapi kurang Ustaz, boleh mengundang lagi, boleh. Soal cocok datang aku. Tidak, aku tak sebut yang kau kira, tenang aja. Yang penting cocok waktunya. Ya, insyaallah kita berjumpa lagi di lain waktu lain kesempatan. Insyaallah kita doa bersama. Hari ini ada orang baik yang mempertemukan kita. Kita berdoa bersama untuk ahlul bait. Insyaallah mereka akan menjadi orang yang nanti terpilih menjadi orang yang bisa mengambil kuasa dan kebijakan di Rokan Hulunya. Amin. Amin. Tak apalah aku sebutkan orangnya, kita sudah tahu orangnya, duduk bersanding berdua di depan. Amin. 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 Nah, kabul, itu saja yang kusampaikan. Mudah-mudahan jadi manfaat. Saya mohon pamit, mohon maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang kutinggalkan tetap dalam keadaan sehat. Amin. Tetap istiqomah dalam iman dan takwa. Istiqomah di jalan Allah. Saya yang besok pagi kembali ke Medan, doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan.
Yang paling penting saya mohon doa dimanapun saya berceramah, tolong doakan saya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena besok pagi saya harus berangkat ke Medan, sampai mendarat jam 10 saya tablik akbar di Simalungun, malamnya saya di Labuhan Batu, besok malam saya ke Bagan Batu. Dari Bagan Batu itu saya mungkin ke Pekanbaru karena harus terbang ke Palembang. Dari Palembang saya tidak balik karena mungkin langsung ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari NTT saya tidak balik langsung ke luar negeri karena ada jadwal saya 3 hari di Malaysia, 2 hari di Singapura, dan sehari di Brunei. Itu pun kalau ada yang mengundang. Kalau ada yang mengundang, kalau tidak aku bertingkah sampai luar negeri. Sehat-sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.